Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai scale up untuk pabrik Kukigan atau cookies vegan yang akan disampaikan oleh kelompok 6. Pada bab pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang dan tujuan pemilihan cookies vegan atau Kukigan untuk diubah menjadi skala pabrik, karena cookies menjadi makanan ringan yang memiliki peningkatan pendapatan yang paling tinggi dibandingkan makanan ringan lainnya. Cookies vegan yang diubah menjadi skala pabrik akan menghasilkan produk yang cukup banyak, sehingga perlu adanya suatu rancangan pabrik yang tepat agar cookies tersebut memiliki kualitas yang baik. Tujuan dari pembuatan ini karena dapat merancang produk diversifikasi pangan bebas gluten melalui pemanfaatan beberapa limbah dengan berbagai peluang bisnis baru, serta mengetahui dan membuat rencana perancangan pabrik cookies dari berbagai aspek. Selanjutnya ada gambaran umum usaha. Yang pertama, kondisi umum lingkungan usaha. Dalam penentuan kondisi lingkungan usaha ini ditetapkan Kota Jakarta dan Surabaya sebagai tempat kegiatan usaha atau distribusi paling besar, karena kedua kota ini dianggap memiliki karakteristik perekonomian dan strategisitas yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, gambar umum produk. Kukigan sendiri ini merupakan produk cookies inovatif yang telah dimodifikasi dari segi bahan baku atau formulasi untuk memenuhi minat dan kebutuhan pasar saat ini. Kemudian aspek yang terakhir, potensi sumber daya serta peluang pasar. Nah, Kukigan ini dianggap memiliki potensi untuk dikembangkan seiring dengan kemudahan dalam mendapatkan bahan bakunya, serta memiliki peluang pasar yang cukup luas dan dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Analisis situasi eksternal. Yang pertama itu ada aspek sosial, di mana faktor utama dibentuknya produk Kukigan dari aspek sosial ini dipengaruhi oleh adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang mengarah pada gaya hidup sehat. Kemudian aspek teknologi, pada industri Kukigan ini teknologi yang biasa digunakan itu merupakan teknologi yang umum pada pembuatan cookies, namun kapasitas alatnya itu lebih besar sehingga jumlah produk yang dihasilkan bisa lebih banyak dan dapat memenuhi permintaan konsumen juga lebih banyak. Kemudian ketiga ada aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi ini meliputi tentang penggunaan bahan baku dari produk lokal yang bisa membuat harga Kukigan menjadi terjangkau bagi masyarakat. Kemudian aspek ekologi yang berhubungan dengan limbah kulit pisang yang banyak mencemari lingkungan, sehingga Kukigan ini berusaha untuk memanfaatkan limbah tersebut sebagai bahan baku dalam prosesnya. Kemudian aspek politik yang mengarah pada stabilitas pemerintahan itu dapat mempengaruhi keadaan ekonomi suatu negara, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekspor dan impor, karena kebanyakan tepung yang digunakan untuk Kukigan ini merupakan tepung terigu yang berasal dari gandum, yang mana gandum itu merupakan impor, sehingga impor tersebut bisa saja terganggu. Oleh karena itu, Kukigan ini memilih memakai produk lokal untuk menghindari segala resiko dari adanya stabilitas pemerintahan dan politik. Berikut merupakan penjelasan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Untuk kondisi pasar, berdasarkan penelitian mengenai nilai pasar makanan vegan sedunia, ukuran pasar tersebut pada tahun 2021 mendekati 16 miliar dolar Amerika Serikat dan diperkirakan akan mencapai nilai lebih dari 22 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan pada skala nasional, Indonesia menempati peringkat 16 dan termasuk top 20 terkait negara ramah vegetarian. Oleh karena itu, Kukigan memiliki peluang pasar yang besar. Adanya permintaan dari masyarakat terkait vegan food dilatar belakangi karena adanya perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat, kebutuhan produk bebas gluten, dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, kami menawarkan produk Kukigan di mana produk tersebut dapat membantu mengurangi limbah kulit pisang karena adanya pemanfaatan tepung, serta produk ini juga tidak mengandung sumber hewani dan bebas gluten. Jika dibandingkan dengan harga produk pesaing, harga Kukigan jauh lebih murah, yaitu Rp25.000 per kemasan, sedangkan produk pesaing memiliki harga sekitar Rp80-Rp98.000 per kemasan dengan gramasi yang sama. Adapun kelompok pasar dari produk ini mencakup pasar konsumen dan pasar industrial. Segmentasi pasar dilakukan berdasarkan geografis, yaitu untuk masyarakat di Pulau Jawa atau kota padat penduduk, demografis, yaitu untuk semua kalangan dan jenis kelamin pada masyarakat berpendapatan menengah hingga menengah ke atas, dan tingkat pendidikan mulai dari SD hingga S3, psikografis, yaitu untuk masyarakat yang menerapkan gaya hidup vegan, vegetarian, atau ingin hidup sehat, dan perilaku, yaitu untuk yang memiliki wawasan terkait pangan sehat dan peduli terhadap hewan serta lingkungan. Untuk aspek pemasaran, strategi promosi dilakukan dengan mengadakan periklanan, promosi penjualan pribadi, dan publisitas. Strategi harga dilakukan dengan menetapkan harga berdasarkan biaya produksi serta menyesuaikan produk pesaing. Untuk strategi produk, bentuk makanan Kukigan sudah cukup dikenali dan digemari oleh masyarakat, dan Kukigan juga memiliki logo yang menarik dan kemasan yang efisien dan efektif bagi konsumen.
Untuk aspek hukum dan regulasi, terdapat 8 dokumen terkait yang perlu dipersiapkan dan dilengkapi dalam memberikan suatu perusahaan yang akan dikembangkan dalam skala pabrik, yaitu ada badan usaha, tanda daftar perusahaan, NPWP, surat izin usaha, izin domisili, izin mendirikan bangunan, bukti diri, dan izin lainnya seperti izin kendaraan dan lain-lain. Selanjutnya ada aspek teknologi, di mana aspek teknologi ini mengarah kepada semua proses yang terjadi selama pembuatan produk. Yang pertama itu ada proses pencampuran yang memanfaatkan kontainer mixer, kemudian pencetakan yang memanfaatkan molding mesin, kemudian pemanggangan yang menggunakan tunnel oven untuk membantu proses tersebut, kemudian pendinginan ini menggunakan cooling mesin conveyor, kemudian proses pengemasan yang menggunakan stacking mesin. Kemudian ada aspek lokasi pabrik, di mana dalam penentuan lokasi pabrik kami menggunakan metode DLP, yang mana untuk setiap faktornya itu akan diberi nilai atau skor dan juga bobot. Nah, dari metode tersebut didapatkan kesimpulan bahwa nilai total tertinggi di daerah Sidoarjo sebagai daerah lokasi pabrik. Pada teknik produksi terdapat 2 tahap, yaitu tahap praproduksi dengan tahap produksi. Pada tahap praproduksi, kegiatan yang dilakukan adalah memilih bahan utama dengan kualitas optimum. Sedangkan pada tahap produksi terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, bahan-bahan alat dan area kerja harus disterilisasi. Yang kedua, margarin, icing sugar, dan gula air dicampur dengan chiaseed dan air. Yang ketiga, hasil pencampuran yang pertama dicampur kembali dengan tepung mokaf dan tepung kulit pisang, baking powder, dan vanili. Yang selanjutnya, pencampuran yang kedua kembali dicampur dengan chiaseed. Seluruh kegiatan pencampuran menggunakan kontainer mixer. Selanjutnya itu adalah adonan dipindahkan untuk proses selanjutnya dengan tube elevator. Selanjutnya, membagi adonan menjadi lebih kecil dengan cara dipotong menggunakan molding machine. Selanjutnya, adonan dipanggang pada tunnel oven pada suhu 150 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Cookies yang telah matang didinginkan dengan menggunakan cooling conveyor. Cookies yang telah dingin akan dikemas menggunakan stacking machine. Berikut adalah material flow proses yang tahapannya sama dengan tahap produksi, namun dijelaskan dengan lebih rinci. Berikut adalah diagram alir PFD dari cookie gun atau proses flow diagram yang menggambarkan diagram alur aliran fluida pada cookie gun. Berikut merupakan neraca massa untuk proses pencampuran pertama, pencampuran kedua, pencampuran ketiga, pemindahan adonan feeder dan skru, di mana pada setiap proses terdapat bahan yang hilang selama proses berlangsung dengan asumsi persentase kehilangan yang berbeda-beda. Berikut merupakan neraca massa untuk proses pencetakan dan pemanggangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai neraca energi produksi cookie gun. Neraca energi dihitung per satu batch dengan satuan panas yang digunakan adalah kilojoule. Berikut merupakan panas spesifik dari bahan dan adonan. Untuk proses pencampuran, berdasarkan perhitungan nilai Q yang masuk pada proses pencampuran pertama adalah sekitar 83.000 kJ, sedangkan pada proses pencampuran kedua adalah sekitar 1,3 juta kJ. Pada proses pencampuran ketiga, nilai Q yang masuk sebesar 2,3 juta kJ, sedangkan pada proses pemanggangan diperoleh nilai Q sebesar 3,7 juta kJ. Yang pertama ada utilitas air, di mana kelompok kami untuk penghitungan utilitas air ini menggunakan kebutuhan air untuk produksi dan kebutuhan air untuk karyawan. Dan dari hasil penghitungan didapatkan hasil bahwa biaya pemakaian air untuk perusahaan CMC per tahunnya itu didapatkan sebesar Rp626.929.830. Selanjutnya adalah utilitas listrik yang digunakan pada berbagai sarana penunjang pabrik, antara lain penerangan, penggunaan mesin, penggunaan air conditioner, serta untuk alat-alat di kantor, di mana lampu yang ditentukan dihitung berdasarkan foot candle serta jenis lampu yang digunakan yang akan mempengaruhi lumen. Pada pabrik ini digunakan lampu LED Philips karena memiliki energi yang lebih hemat dibandingkan dengan LED biasa. Digunakan lumen LED 10, 13, 18, dan 23 watt, dan kebutuhan lampu didapat dari pembagian lumen dengan lumens yang dimiliki tiap jenis lampu. Berikut adalah jumlah watt lampu dan kebutuhannya berdasarkan perhitungan lumen. Berikut juga perhitungan kebutuhan listrik untuk penerangan pabrik yang dihitung berdasarkan banyak dan daya lampu yang digunakan. Sementara ini adalah untuk kebutuhan listrik, mesin peralatan, serta AC, di mana untuk AC perhitungan kebutuhan dilakukan dengan perbandingan luas yang sebanding dengan 500 BTU per jam dan AC 1 PK sebanding dengan 10.000 BTU per jam.
Jangan lupa juga dihitung kebutuhan peralatan kantor. Semua totalnya dihitung beserta cadangan listriknya. Diketahui bahwa total kebutuhan listrik per hari ialah sebesar 1,45 kW atau setara dengan 1,45 kilo yang mana pabrik ini tergolong sebagai industri golongan tarif 103 TM dan berdasarkan ketetapan Kementerian SDM ditetapkan bahwa tarif untuk golongan tersebut ialah sebesar 1.147,74 rupiah per kilowatt hour. Maka didapatkan total biaya untuk kebutuhan listrik ini ialah sebesar 31.336.007 rupiah per bulan atau sebesar 376.032.090 rupiah per tahun. Dihitung utilitas solar untuk generator. Pabrik umumnya menggunakan generator Z dengan power factor 80%. Dan dengan asumsi dalam satu buah terjadi pemadaman listrik sebanyak 1 kali selama 8 jam, perhitungan solarnya ialah sebagai berikut. Juga diketahui bahwa biaya solar yang dibutuhkan per bulan ialah sebesar Rp11.072.010 dan per tahun ialah sebesar Rp132.865.440. Berikut adalah struktur manajemen dari pabrik kopi Gan yang diawali dengan pemilik usaha dan kepala departemen untuk setiap bidangnya serta staf untuk membantu kepala departemen. Yang pertama itu adalah kepala pembelian bahan baku dengan staf umum, yang kedua adalah kepala personalia dengan staf personalia, yang ketiga adalah kepala quality control dengan staf analis, selanjutnya kepala produksi dengan staf produksi, selanjutnya kepala marketing dengan staf pemasaran, selanjutnya kepala teknis dengan staf mekanik atau teknis. Selanjutnya ya rancangan layout, di mana rancangan layout yang dipersiapkan untuk pembangunan pabrik ini terdiri atas berbagai departemen ataupun fasilitas, diantaranya adalah gudang yang terdiri dari gudang bahan baku dan bidang penyimpanan, kemudian dari bidang produksi itu terdiri dari ruang produksi dan ruang QC, kemudian ada juga berbagai macam fasilitas antara lain satpam, area parkir dan jalan, musola, toilet, ruang staf, pabrik, gardu, genset, water treatment, ruang maintenance, kantin, serta ruang perkakas. Untuk layout 2D-nya ialah sebagai berikut. Dan ini adalah SketchUp 3D dari layout pabrik, di mana ini merupakan area masuk pabrik, ini merupakan tampak depan pabrik, lalu ini ada area dalam pabrik, ini tampak samping dalam pabrik, ini juga tampak samping dalam pabrik, ini adalah tampak atas dalam pabrik, dan ini adalah fasilitas-fasilitas pabrik. Dan ini juga adalah area di dalam pabrik. Berikut merupakan tampilan 3D layout pabrik dengan aplikasi SketchUp, di mana di sini terdapat area jalan, kemudian sini juga ada area parkir, lalu ada kantor, kemudian terdapat beberapa area lain, diantaranya ada fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan pabrik seperti musola, toilet, ruang supir, parkir. Lalu ada juga area produksi, di mana untuk produksi sendiri dimulai dari proses mixing, kemudian ada pemindahan dari alat mixing menuju feed dan screw, lalu ada kegiatan percetakan, lalu ada pengopenan, ada juga kegiatan pendinginan, lalu ada stacking, ada packing machine, dan kemudian hasil packing machine disimpan di area penyimpanan. Sementara ini juga ada area gudang pabrik dan ada juga area QC atau laboratorium yang digunakan untuk menguji hasil produk kopi Gan sebagai berikut. Lalu ada juga area maintenance, area kantin, dan ini merupakan area perkakas dan juga toilet untuk pekerja pabrik. Selain itu terdapat juga area tunggu untuk area untuk karyawan pabrik.
Untuk mengetahui rata letak pabrik, dapat juga digunakan aplikasi yang bernama Blockplan, di mana Blockplan ini akan meningkatkan efisiensi serta meningkatkan keseluruhan potensinya. Sebelum menggunakan Blockplan, perlu diketahui activity relationship chart yang dimiliki dari tiap departemen ataupun bidang pabrik. Activity relationship chart-nya ya sebagai berikut. Simbol-simbol kata kaitan yang didapat dari AFC kemudian dimasukkan ke dalam Blockplan sebagai berikut. Dan kemudian akan menampilkan berbagai pilihan rasio panjang lebar serta bentuk tata letak yang diinginkan. Bentuk layout yang diberikan ialah sebagai berikut, di mana dipilih layout ketiga yang memiliki perbandingan 1:1 dikarenakan pabrik ini memiliki bentuk kubus ataupun kotak sebesar 80 x 80 meter persegi. Hitungan diketahui bahwa tata letak pabrik terbaik dimiliki dengan layout yang memiliki nilai S-kon tertinggi atau mendekati 1 dan dipilih layout yang kedua yaitu sebesar 0,72. Output layout usulan dari Blockplan ialah sebagai berikut. Secara lebih lanjut tiap peta ruang adalah sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan yang meliputi analisis biaya dan analisis kelayakan keuangan. Analisis biaya dilakukan dengan asumsi selama 1 bulan. Analisis BIP menunjukkan bahwa titik balik modal produksi Kukigan akan diperoleh apabila produk dijual dengan harga minimal Rp7.804 per kemasan dan produksi setelah 1.175.713 kemasan cookies terjual. Selanjutnya, Kukigan memiliki harga jual produk sebesar Rp24.973 dan diputuskan akan dijual dengan harga Rp25.000 per kemasannya. Berdasarkan perhitungan R per C rasio, maka akan diperoleh hasil sebesar 3,2 kali lipat dari modal biaya yang dikeluarkan, sehingga usaha sudah layak untuk dijalankan. Adapun keuntungan yang diperoleh dari penjualan Kukigan ini adalah sebesar Rp17.196 per kemasannya dan sekitar 64 miliar per produksi per bulannya. Adapun perencanaan biaya yang dilakukan adalah sebagai berikut, di mana untuk biaya investasi alat mesin dan fasilitas adalah sekitar 29 miliar dengan total investasi sebesar 29 miliar, di mana umur alat diasumsikan selama 5 tahun sehingga besarnya biaya penyusutan per bulannya adalah sekitar 486 juta. Sedangkan untuk biaya bahan habis pakai per bulan atau biaya variabel adalah sekitar 27 miliar dan biaya tetap yang mencakup utilitas penyusutan alat dan biaya lainnya adalah sekitar 1,7 miliar. Adapun total estimasi gaji untuk semua pegawai adalah sebesar 874 juta. Pembangunan pabrik PT CCM Indonesia memiliki nilai investasi sekitar 58 miliar, di mana 50% dari nilai investasi merupakan modal mandiri dan sisanya merupakan modal pinjaman dengan bunga 20% per tahunnya. Pabrik ini memiliki total biaya kebutuhan per tahunnya sekitar 352 miliar dengan pendapatan sekitar 777 miliar yang sudah termasuk biaya penyusutan dan dikenakan pajak sebesar 50%. Pabrik ini memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan asumsi metode garis lurus tanpa sisa. Oleh karena itu, untuk mengetahui kas bersih atau profit pabrik PT CCM Indonesia dalam menghasilkan produk Kukigan dilakukan perhitungan sebagai berikut. Dengan perhitungan tersebut, maka diperoleh kas bersih atau profit pabrik PT CCM Indonesia pada akhir tahun 2022 dalam menghasilkan produk Kukigan adalah sekitar 212 miliar. Berikut merupakan tabel cash flow pabrik PT CCM Indonesia dengan asumsi AIP meningkat 13% per tahunnya sehingga diperoleh PV kas bersih adalah sekitar 786 miliar. Adapun payback period dari usaha ini adalah 3,3 bulan atau sekitar 4 bulan. Kemudian IRR pabrik ini adalah sebesar 926,40%, NPV sebesar 727 miliar atau bernilai positif sehingga investasi diterima. Berdasarkan analisis profitability index, investasi ini juga dapat diterima karena nilai PI-nya lebih dari 1 dengan nilainya 1.342,45. Kemudian dengan asumsi interest bunga pinjaman sebesar 20%, maka nilai IRR yang diperoleh adalah 376%, sehingga investasi dapat diterima karena nilai IRR-nya lebih besar dari bunga pinjaman. Berikut merupakan aspek pengolahan limbah. Limbah di PT CCM Indonesia terdiri dari limbah cair dan padat. Limbah padat dapat berasal dari berbagai departemen dan proses produksi, di mana nantinya limbah akan dikumpulkan sesuai jenis sumbernya dan kemudian dijual dan atau dibuang ke TPS. Sedangkan limbah cair dapat berasal dari proses produksi dan toilet, di mana nantinya kedua limbah tersebut akan ditangani melalui 4 tahapan utama, yaitu pre-treatment, primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment, di mana pada tahap penanganan limbah tersebut akan melibatkan metode fisik, kimia, maupun biologis agar air limbah yang dibuang dapat memenuhi standar baku mutu limbah dan tidak mencemari lingkungan.
Berikut adalah kesimpulan dari presentasi kali ini. PT CCM Indonesia merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang makanan, khususnya bakery, di mana produk yang dihasilkan perusahaan tersebut adalah cookies yang bebas bahan hewani dan gluten. Semua jenis analisis yang telah dibuat, mulai dari analisis pasar dan pemasaran, aspek hukum dan regulasi, aspek teknologi, aspek teknis produksi, aspek manajemen organisasi, aspek terletak, aspek keuangan, dan aspek penanganan limbah, diharapkan dapat dijadikan referensi dalam menyusun perancangan pabrik selanjutnya di masa mendatang.